Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin wa sabbata alaihim imanan wa islama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang terhormat. Salah satu penyakit di abad modern sekarang ini yang terutama kerap dialami oleh masyarakat perkotaan adalah apa yang dinamakan dengan stres. Penyakit stres adalah salah satu gejala gangguan psikologi yang menyebabkan penderitanya mengalami tekanan batin yang umumnya ditandai dengan gejala-gejala sulit tidur, sukar berkonsentrasi, mudah marah, mudah tersinggung, yang kesemuanya itu menyebabkan ketidaktenangan dan ketidaktentraman dalam kehidupan seseorang. Penyakit stres ini dapat timbul dari berbagai macam sebab, seperti banyaknya pekerjaan, banyaknya tugas, banyaknya tanggung jawab, ada ancaman dan kekhawatiran, semakin tajamnya persaingan, dan sebagainya dan sebagainya. Yang kesemuanya itu mencerminkan betapa semakin kompleks dan peliknya kehidupan manusia pada abad sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketidaktenangan batin merupakan awal dari goncangan kehidupan seseorang. Oleh karena itulah, tidak sedikit mereka yang mengalami hal itu mencari cara, mencari jalan untuk sekedar melupakan atau membuang rasa ketidaktenangan batin itu. Walaupun kadang-kadang dengan melalui perbuatan-perbuatan atau ke tempat-tempat nista dan kotor. Kalau memang jalan itu yang mereka tempuh, maka hanyalah fata morgana atau ketenangan nisbi yang akan mereka dapatkan. Bahkan sangat mungkin akan semakin menambah parahnya penyakit batin yang dideritanya itu. Islam sebagai agama yang kita yakini kebenarannya, berisikan tuntunan-tuntunan luhur yang sejalan dengan fitrah manusia, yang akan membawa umat Islam menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam telah menuntun umatnya kepada arah yang seharusnya dituju dan dilakukan.
apabila seseorang telah mengalami ketidaktenangan dan kegoncangan ataupun keputusasaan dalam kehidupan, yaitu dengan zikrullah. Dengan zikrullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mengingat Allah atau zikrullah bagi setiap muslim seharusnya merupakan menu setiap detik, menu setiap saat, di mana dan kapan saja. Sebagaimana firman Allah pada akhir ayat 9 surah Al-Jumu'ah, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan banyak-banyaklah kamu mengingat Allah agar kamu mendapat ketenangan, agar kamu mendapatkan kemenangan. Zikrullah merupakan salah satu sarana penghubung antara seorang hamba dengan Khaliknya. Dengan zikrullah, hati seorang hamba akan tertaut, akan terhubungkan pada kebesaran, Rahman dan Rahimnya Allah. Dengan zikrullah, seseorang akan menemukan tempat dia mengadu dan tempat berlindung. Zikrullah hadirin dapat dilakukan melalui zikrul qalb, yaitu hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut asma-Nya. Dan zikrullah juga dapat dilakukan dengan lisan, yakni mengingat Allah dengan menyebut dan membaca asma dan sifat-Nya, serta tidak berucap kecuali yang sekiranya mendapat ridho-Nya. Zikrullah juga dapat dilakukan dengan zikrul hal, yaitu zikir melalui perbuatan atau zikrul amal, dalam arti ingat kepada Allah melalui amal perbuatan. Dengan zikrul hal atau zikrul amal, yaitu kita senantiasa memelihara perbuatan kita agar senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa bentuk zikrullah tadi, yang paling utama adalah salat, membaca Al-Qur'an, menyebut asma dan sifat Allah, seperti kita membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahlil dan sebagainya, di mana dan kapan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'alliman." Rawahu Tirmizi. Rasul bersabda, "Ingatlah, dunia ini terkutuk dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk, kecuali," kata Nabi, "illa zikrullahi ta'ala wa ma walahu wa aliman wa ta'alliman." Kecuali, kata Nabi, zikrullah dan segala yang serupa atau yang sederajat dengan itu. Dan kecuali juga orang alim yang mengerti dan orang-orang yang mempelajari agama. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini telah disinyalir oleh Rasulullah SAW bahwa kehidupan ini sangat banyak tantangan dan ujiannya. Bahkan ada perbuatan manusia yang menyebabkan jatuh dan dapat kutukan laknat dari Allah. Segala sesuatu yang terkutuk pasti tidak akan mendapatkan berkah dan tentu saja akan terjauh dari rahmat Allah.
Hanya dengan zikrullah itulah kehidupan kita akan terhindar dari laknat dan kutukan Allah. Hal ini sungguh sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat 9 dari surah Al-Jumu'ah tadi yang sudah saya bacakan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah kamu mengingat Allah agar kamu mendapat kemenangan, agar kamu mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang terhormat. Dari apa yang saya uraikan ini dapat disimpulkan bahwa sumber ketidaktenangan batin, bahwa sumber ketidaktenangan hati seorang yang kerap menimbulkan gejala penyakit stres adalah karena rakusnya manusia terhadap urusan duniawi dengan tanpa ingat kepada Allah, sehingga akibatnya bukan ketenangan yang dicapai, melainkan goncangan dan kehancuran batin dan jiwanya sendiri. Maka marilah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja, agar senantiasa mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Segeralah sebut asma-Nya dengan bertasbih, dengan bertahmid, dengan bertakbir, atau dengan beristighfar dalam setiap kesempatan. Dan dirikanlah sholat 5 waktu dengan penuh kekhusyuan agar hati menjadi tenang dan mencapai jiwa yang mutmainnah, sehingga insya Allah pada akhirnya kita semua termasuk golongan orang yang menyebut seruannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam kalangan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Wadkhuli jannati. Insya Allah jamaah masjid ini semuanya, kita semuanya termasuk orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.